workshop yang Zero Waste Communities Workshop kedua di minggu ketiga, dan terima kasih karena sudah datang tepat waktu, dan terima kasih juga karena sudah mau mengerjakan PR. Ada yang dalam bentuk video, ada juga yang dalam bentuk tulisan, dan ada beberapa highlight dari PR bahwa di skenario 1 yang sampah untuk menjadi bahan bakar itu salah satu highlight-nya adalah tidak dapat diterima karena itu buruk untuk kesehatan. Kemudian juga ternyata ketika kita membakar plastik itu membutuhkan banyak sumber daya atau energi. Dan selain itu juga ada beberapa teman-teman kita yang mungkin sudah pernah punya pengalaman. Jadi mereka juga sudah pernah didekati oleh perusahaan atau komunitas yang bilang kalau, oh iya nih, sini sampahmu biar saya yang urus gitu. Dan ternyata mereka false solution seperti itu. Dan bagusnya karena kita sudah menolak ya. Dan sekarang kita akan langsung ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita sesi foto bersama dulu. Karima boleh bantu untuk sesi fotonya? Okay, can you guys please open your camera? Bintang, Kak Teresia, siapa lagi? Siapa lagi ya? Wait, Miko already here. Enzo is not here yet. It's okay. Enzo baru masuk. Oh, okay. Oh, yeah, okay. Wait. Okay. Sudah siap semuanya? Let's take a picture. Oh, Pak Piki. Pak Piki, tolong buka kameranya ya. Kita lagi foto bareng. Ayo, Pak Piki. Kayaknya belum ini dia. Ya, it's okay lah. It's okay. We can take a picture now. Oke, sudah siap? 1, 2, lagi. 1, 2, 3. Oke, maybe with zero waste. Zero waste. Oke. Fine, oke. Siap. Oh, Pak Piki udah ada. Pak Piki, kita foto dulu ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Back to you, Sofia. Ya, terima kasih Karima. Dan teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya akan langsung kasih ke Kang Piki. Silakan Kang Piki. Halo Kang Piki. Mute. Oh, siap. Oke. Ya, secara keseluruhan sih kalau review dari PR ya yang dikerjakan sama teman-teman, kalau saya baca memang tajam banget ya pembahasannya teman-teman tuh, ngeliatin bahwa pemahaman teman-teman terhadap isu recycling ini tuh udah lebih advance sebenarnya daripada kebanyakan orang, dan udah bisa ngambil keputusan bahkan gitu. Jadi kalau ini masuk recycling, ya ini bukan, kayak gitu-gitu. Jadi udah jauh lebih paham gitu yang saya lihat. Secara umum sih seperti itu. Kemudian kalau lihat agak lebih detail ya, tapi ini mungkin nanti akan ada sesinya sendiri ya untuk tanya jawab ya nanti ya, Sofia ya. Kalau ada waktu kita akan tanya jawab. Oke. Ya mungkin dari saya itu dulu, terus kemudian kita nanti lihat dari saya ikut Sofia aja deh. Kalau saya lihat secara umum sih sebetulnya isu recyclingnya seperti yang udah dikerjain dari PR teman-teman seperti itu. Gitu. Oke. Langsung di-share slide-nya, Kang. Oke. Ya. Bentar ya, coba aku share.
Nah, mungkin aku cerita dulu ya dari sisi apa namanya soal ini apa namanya soal supaya kita sama-sama jelas aja mendudukkan persoalan recycling ini ada di mana gitu ya. Dan mungkin apa ya mungkin meng-highlight apa yang sudah disampaikan oleh siapa namanya oleh Enzo di slide-nya dia gitu ya. Jadi saya mungkin akan melakukan beberapa highlight. Nah, kalau kita balik ke masalah sampah yang jadi topik utama persoalan kita, sebetulnya tumpukan sampah yang ada di TPA dan di apa namanya di lingkungan yang kita lihat itu kan hanya ujung dari istilahnya apa ya kalau istilah keren itu ujung atau puncak dari gunung es sebetulnya gitu. Puncak dari gunung es. Jadi tumpukan sampah yang ada yang kita lihat di sini nih hanya ujung sebelah hilir dari persoalannya sebetulnya. Persoalan yang lebih jauh lebih banyak sebetulnya ada di rantai produksi dan distribusi yang ada di belakangnya. Kan ini begitu udah selesai dikonsumsi akan jadi sampah ya teman-teman. Nah, tapi pada saat konsumsi di proses distribusinya, penyebaran barang kemana-mana itu, bahkan proses produksi dan proses ekstraksi atau pengambilan sumber daya dari alam, itu ada lebih banyak lagi sampah yang dihasilkan dan lebih banyak apa namanya bahan-bahan beracun lah katakanlah seperti itu ya yang dihasilkan pada saat proses pembuatan sebuah barang gitu. Jadi yang kita lihat itu tadi itu gambar ini itu sebetulnya hanya yang ada di ujung sini. Sebelah sini masih banyak apa namanya ada lebih banyak lagi persoalan gitu. Ada yang bilang kalau nggak salah tuh angkanya untuk satu tong sampah yang kita lihat di ujung sini ada 7 tong sampah lagi yang dihasilkan di proses yang di belakang ini gitu. Dari mulai konsumsi, distribusi, produksi sampai ekstraksi sumber daya alamnya. Jadi dan itulah yang menyebabkan apa ya kalau kita lihat permasalahan di Indonesia di seluruh dunia maksudnya bukan cuma di Indonesia muncul gitu mulai dari ekstraksi sumber daya alam di pulau-pulau kayak Papua gitu ya di Kalimantan sampai habis hutannya gitu ya. Kemudian di Papua juga sekarang udah terancam penemuan tambang-tambang emas baru di daerah NTT dan seterusnya gitu. Itu untuk apaan sih? Untuk mendorong ini kan sebetulnya mendorong proses produksi dan konsumsi ini sebetulnya. Nah, ini juga sama ya, ini salah satu gambaran lain. Jadi peningkatan penggunaan bahan-bahan tambang yang ada di kita gitu, untuk barang sehari-hari yang kita pakai. Dan akhirnya juga semua sumber daya itu kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ya, semua sumber daya itu masuknya ke Jawa sebenarnya kan gitu untuk dipakai sama orang-orang yang apa namanya tingkat hidupnya lebih banyak di sini gitu apa ya bukan kualitas hidup juga sebenarnya konsumsinya lebih banyak di daerah sini gitu di Jawa, sedangkan yang lain ya habis lah di pulau-pulau lain habis diambilin aja sumber dayanya gitu, kurang lebih seperti itu. Dan itu menimbulkan banyak lagi persoalan lain di sampingnya ya, ada konflik sosial dan seterusnya gitu. Nah, recycle kenapa yang didorong ada recycle dan tapi juga recycle sebenarnya nggak cukup gitu ya. Adalah ya, tujuan kita pertama kalau misalnya kita lihat konsep sirkular ekonomi katakanlah gitu ya, ekonomi yang berputar itu sebetulnya yang diinginkan adalah material atau barang-barang itu setelah dipakai dia kembali ke produksi gitu loh, dijadiin barang lagi, didistribusi dan kemudian digunakan. Begitu yang idealnya yang kita inginkan adalah seperti ini, berulang-ulang terus seperti itu. Sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk mengekstraksi sumber daya alam baru. Tidak ada lagi daerah lain yang harus dikorbankan apa namanya tanah adatnya gitu misalnya atau hutan lindungnya dihancurkan karena mengambil sumber daya ya dari sana gitu. Tidak ada lagi TPA misalnya, ini kalau misalnya kita bicara ideal tidak ada lagi masyarakat miskin yang harus nanggung akibat ya hidup di sebelah tumpukan sampah di bagian disposalnya. Tidak ada lagi sampah yang menumpuk di
di pantai kita gitu seperti itu. Jadi yang diinginkan sebenarnya dengan recycle itu adalah membangun sistem yang sirkuler seperti ini gitu. Makanya namanya circular economy. Jadi kalau misalnya di forum-forum circular economy kemudian yang dibahas adalah sesuatu atau teknologi apapun yang masih mengekstraksi sumber daya alam, yang masih membutuhkan sumber daya alam atau menghasilkan sampah dalam bentuk yang lain, bukan full ya kita nggak bisa bilang itu adalah circular economy sebetulnya gitu ya. Nah, di PR-nya teman-teman ini Bapak Ibu sekalian, saya udah lihat nih ada misalnya betulkah plastik to fuel itu adalah recycling, sebuah bentuk recycle gitu. Dan saya lihat sih dari jawabannya kayaknya udah paham ya, cuman saya meng-highlight aja bahwa apa namanya dia bukan masuk ke recycle ya, bukan salah satu bentuk recycle, walaupun orang-orang sering bilang oh ini kan recycle ya, barang-barang bekas yang tadinya tidak berharga, plastik itu kemudian dirubah jadi bahan bakar gitu Pak. Apa kabar dengan CO2 dan asapnya ya ketika dia dibakar gitu kan? Itu kan limbah juga gitu. Artinya dia bukan sebuah bentuk recycle seperti yang ini gitu, seperti yang ingin kita bangun ya. Kemudian apa kabar dengan ini misalnya ya, insinerator gitu misalnya. Apakah dia sebuah bentuk recycle menggunakan sampah untuk menghasilkan listrik gitu misalnya ya. Apakah dia sebuah bentuk recycle gitu ya? Nggak juga ternyata karena masih ada sampahnya yang keluar dari sana gitu ya. Pada dasarnya semua atau bahkan ya materialnya sendiri hilang gitu yang membuat materialnya kan hilang ketika dia dibakar atau materialnya hilang ketika dia berubah menjadi bahan bakar ini ya, berubah jadi bahan bakar kemudian dibakar gitu kan, akhirnya akan terus dibutuhkan plastik baru yang sehingga membutuhkan sumber daya baru yang diambil dari alam. Yang kayak gini namanya bukan recycle kan, tetap aja linear bentuknya, jadi butuh sumber daya baru dan akan menghasilkan limbah yang baru gitu. Ini pun sama sebetulnya. Ketika dibilang bahwa oh sampahnya akan diubah jadi listrik, ini adalah sebuah bentuk daur ulang gitu ya, atau penggunaan yang terbarukan dari sampah gitu ya. Ya di sisi mana gitu kalau misalnya kita lihat dia akan menghasilkan limbah CO2 dan abu, tapi juga terus membutuhkan sumber daya baru dan ya kita nggak bisa bilang itu recycle gitu. Nah, secara lebih teknis ini ada definisi, ada yang disebut dengan down cycle dan up cycle ya gitu. Pada dasarnya ini menurut saya agak subjektif nih jadinya gitu ya. Down cycle ini adalah semua bentuk penggunaan material atau benda atau penggunaan material atau benda atau proses daur ulang ya yang nilai akhirnya lebih rendah daripada dibandingkan dengan material awalnya gitu. Lebih rendah nilainya ya dibandingkan dengan benda atau material awalnya. Misalnya kalau yang saya lihat dari internet, dari Wikipedia itu bagaimana besi dari dari mobil ya yang kandungan tembaganya cukup tinggi, kemudian setelah dia dihancurkan, kalau di luar negeri dihancurkan kan, nah si besinya itu kemudian dipakai untuk campuran baja untuk penguat bangunan seperti itu. Artinya dia nggak jadi lagi mobil sebetulnya gitu, tapi jadi bahan yang lain. Itu dinilai sebagai sebuah proses yang down cycle. Atau misalnya plastik PET yang setelah ketika dia didaur ulang kualitasnya turun gitu, kualitas turun yang tadinya bisa dipakai untuk botol, katakanlah botol air mineral ya, ketika sudah didaur ulang warnanya jadi agak lebih kelabu, jadi lebih gelap gitu, seperti itu masuknya ke down cycle. Makin lama kalau terkait dengan plastik, makin sering dia didaur ulang, bahannya akan semakin turun gitu, makin rendah kualitasnya gitu. Sehingga misalnya di awal bisa jadi hanya bisa dipakai untuk food grade ya, tapi nanti setelah recycling ke 3 atau ke-4 mungkin jadi udah nggak sesuai lagi untuk bahan makanan misalnya seperti itu. Nah kalau upcycle ini
pada dasarnya adalah penggunaan benda atau material yang dimana hasil akhirnya itu lebih tinggi nilainya ya dibandingkan dengan benda atau material awalnya gitu. Saya sendiri masih terus terang struggling untuk memahami ya, karena ini jadinya subjektif menurut saya. Kayak misalnya ini kaos yang dibuat dari botol bekas yang kemudian dirubah jadi kaos gitu misalnya. Botol bekasnya sendiri udah jelas sampah ya, tapi kemudian dirubah jadi kaos, apakah benar itu upcycling gitu misalnya. Tapi yang paling jelas adalah kebanyakan tuh di yang ditunjukkan contohnya adalah penggunaan benda-benda yang tadinya sudah jadi sampah kemudian dia dirubah jadi sesuatu yang berguna. Misalnya contoh yang lain misalnya kain bekas ya, kain bekas kemudian disusun dijahit ulang jadi selimut gitu misalnya. Nilainya naik toh gitu dari sebelumnya sampah kemudian jadi barang yang bisa digunakan gitu, kurang lebih. Mungkin itu Sofia dari saya. Ya, terima kasih Kang Piki. Karima, silakan kalau ada komentar dan tambahan dari Foreign Expert. Ya, Kadri, Enzo, and Miko, do you have anything to say? I'll leave it to the guys. Nothing in particular from my end, unless you have got specific questions to be clarified. Oke, jadi dari Enzo nggak ada tambahan, kecuali kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang masih belum terlalu paham. Oke, Miko? Silakan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan. Miko, you want to add something or not? Or you? Okay. Okay, go ahead. Oke, Saf, mungkin apakah ada yang mau bertanya terkait upcycling, downcycling, atau yang berkaitan dengan PR kemarin? Boleh. Oh, ini ada dari Krishna. Ada dari Kak Krishna. Okay, so Krishna would like to know if the used clothes or like secondhand clothes, like if we buy secondhand clothes, can it just be called as eco-friendly? Like, is it an eco-friendly activity? Yes, Miko? I see you nodding, or does it mean? Yeah, I think if we're reusing clothes that if they're not bought, then they probably end up in a landfill. So, yeah, if you can buy or maybe send your clothes to maybe your younger siblings, I mean, that's fine. Oke, jadi intinya kalau kita mempertahankan agar barang-barang bekas termasuk baju tidak akan berakhir di TPA, itu sebenarnya masuk eco-friendly, termasuk misalkan kita mewariskan atau istilahnya itu apa ya, melungsurkan baju-baju kita ke adik kelas atau ke adik kandung kita, itu juga bagian dari reuse. Oke, ada lagi tapi pertanyaan. ada lanjutannya, Kak. Yeah. Can I also comment the clothes? Yes, Kadri. Yeah, so I agree that buying secondhand clothes is eco-friendly because we are giving another circle for the clothes to be used. So we are making the use of the clothes longer, but you can translate. Ya, jadi Kadri setuju dengan tadi pernyataan Miko, intinya dengan menggunakan barang bekas ini kita memberi siklus yang lebih lama lagi untuk si barang tersebut. So the but is that many of the clothes in the secondhand shops are actually from fast fashion, which are not meant to last very long. So in long term, what we need to do is actually support the businesses that from the very beginning make clothes that are like durable fabric and the clothes themselves last longer. So in that case, it's also important to support these new businesses who already think about it in the beginning of their production. Oke, tapi biasanya barang-barang yang ada di second hand shop itu adalah baju-baju yang sifatnya fast fashion.
Fast fashion itu artinya baju-baju yang diproduksi secara massal. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak di Bandung ya, ada banyak pabrik-pabrik yang memproduksi baju yang kualitasnya tuh nggak terlalu bagus, asal banyak aja, asal murah gitu. Yang mana akhirnya kualitasnya jadi tidak terlalu bagus dan akhirnya mungkin orang jadi nggak mau pakai itu lagi dan akhirnya dibuang gitu. Nah, mungkin yang akan bisa lebih bermanfaat adalah kita mendukung bisnis-bisnis yang memang menciptakan baju yang tahan lama. Jadi bukan fast fashion. Jadi memang agak-agak mahal dikit, tapi dia kualitasnya tuh bagus gitu. Jadi potensi dia untuk menjadi sampahnya itu lebih sedikit sejak awal gitu. Yes, so I would say it's both good to buy secondhand because we prolong the use of these items, and because usually the new brands that take into account the environmental impact, their clothes are more expensive. But if we can sometimes to also support what they are producing, because then it means we are supporting the emerging of new business models so that we would have more of them. So I would say it's either buy from secondhand, or if you have a company who produces, like with an environmentally mindset, their clothes to be long lasting, then those are two good options. Jadi dua hal yang disarankan adalah satu, membeli baju bekas yang masih layak pakai tentunya, dan yang kedua kita membeli dari perusahaan-perusahaan yang menciptakan baju dengan lebih berkualitas walaupun memang agak sedikit mahal. Kenapa? Alasannya adalah supaya kita sedikit demi sedikit mendorong perubahan dari model bisnis fast fashion ke model bisnis yang lebih berkelanjutan gitu. Okay, thank you, Kadri. Actually, there is another question that is the sequel from the first question. What if the second hand is sent from Korea, for example, from other countries? So in Indonesia, there is this second-hand shops, and the clothes are mostly from Korea, from Japan. How to see this? I mean, it still depends if they're in good condition, and so I would say it's still better than the fast fashion shops that sell them, the brand new ones. So I would say still take the second hand, even if they come from another country. Of course, in the end, it can really depend on the technicalities of what's your local situation, but I would say that still prefer second hand over new fast fashion. So this would be my fast answer on this. Ya, jadi menurut Kadri tergantung kondisinya, tergantung konteksnya. Mungkin ada sisi politik dan lain-lain, tetapi secara garis besar membeli baju bekas itu masih lebih baik daripada mendukung misalnya produksi dalam negeri tapi yang fast fashion gitu. Enzo and Miko, do you have opinion about this? Yeah, I think agree with Kari. If local products are available, please buy them instead of getting fast fashion or importing clothes, either they're the second hand. If that's possible, yeah, go for second hand. Ya, jadi intinya Miko setuju dengan Kadri. Jadi memang kita sebaiknya pakai yang second hand, tapi kalau misalnya ada second hand yang dari dalam negeri, itu jauh lebih baik daripada second hand yang dari luar negeri. Gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Sof atau waktu? Dari Bluetooth, silakan. Masih ada waktu. Silakan. Ya, mungkin saya ada pertanyaan, ada dua, yaitu di mana saya mau satu upcycle itu dari botol dan baju itu totali bagi saya itu adalah greenwashing gitu. Jadi tidak gimana baju yang kita pakai tersinar matahari dan terbuat dari botol itu, ya itu sesuatu yang mungkin tidak mungkin. Terus yang kedua, mungkin ada pertanyaan saya yang mungkin ini pernah saya tanyakan. Halo? Halo, Blik. Halo. Halo. Ya, it's okay, Sof. Mungkin lanjut dulu, jawab dulu aja yang pertama kali, Kak. Ya. Mungkin ada solusi untuk bagaimana apa yang bisa digantikan untuk banner-banner atau spanduk itu sehingga
jujur aja dari pemerintah juga habis memasang, akhirnya tidak ada responsibility, tidak ada tanggung jawab untuk pencabutan atau bagaimana sih selanjutnya yang langkah diambil untuk banner itu gitu, banner atau spanduk itu. Mungkin itu, terima kasih. Okay, so Ketut at first explaining about that for him, bottle to shirt is totally false solution. And the second, he has a question. So in Indonesia, people like to put vinyl banner, like a really big one sometimes, and sometimes it's overwhelming, so many. And usually people who put that advertisement don't be responsible with the trash. So what to do with this? Like, do you have any idea how to manage this kind of trash? Not only the manage the trash. So what is the solution? We can replace the banner, maybe with TV or something else like this. So little bit friendly. Thank you. Like eco-friendly substitution ya. Oke, jadi juga substitusi untuk si vinyl banner ini ada nggak penggantinya materialnya? Maybe Miko, Kadri, Enzo, or maybe Piki? Ya, kalau sebetulnya harusnya dari awal emang udah nggak dipakai ya barang itu, karena susah itu apa ya, kan dia vinil PVC, dia mengandung klorin, kalau kebakar keluar racunnya, yang racun toksik yang berbahaya itu ya. Kemudian memang harusnya dari awal nggak dipakai sih kalau saya lihat, tapi saya juga belum tahu apalagi yang bisa digunakan dengan banner itu ya. Kalau di berbagai tempat sih akhirnya di reuse, dipakai misalnya untuk warung gitu, misalnya untuk untuk nutupin atapnya warung gitu misalnya Pak. Cuman jadi itu cuma memperpanjang aja sebetulnya, memperpanjang umur hidup, cuman ketika dia kepanasan, kena hujan, kena panas, kena hujan, lama-lama hancur juga. Dan kemudian, nah ini yang lebih bahaya lagi, serat plastiknya itu yang entah nggak kemana, kan nggak bisa ditangani akhirnya gitu, masuk ke sungai, masuk ke tanah gitu, dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir emang dari awal harusnya dilarang pemakaian seperti itu gitu. Itu sih. Oke. Ya, Biko sama Kadri, Enzo nggak ada komentar? Ya. Enzo, Miko, Kadri, you have other comments? Mungkin ada solusi pengganti gitu loh, pengganti. Biasanya kalau misalnya sekarang ada misalnya orang meninggal, itu kan kita sudah pakai yang namanya daun-daunan gitu loh, yang lebih friendly, bisa kita gantikan styrofoam itu dengan itu. Nah, mungkin dengan dengan banner ini, mungkin solusinya apa ya? Kira-kira kayak TV besar gitu atau bagaimana gitu? Biasanya kalau banner ya, kalau saya lihat di ini contoh yang dilaksanakan sama teman-teman di Filipina ya, teman-temannya Miko nih. Biasanya kita nggak pakai lagi banner vinyl kayak gitu untuk kalau misalnya kita punya acara, biasanya kita pakai kain yang bisa dipakai berulang-ulang. Bahkan kalau di organisasinya Miko itu, di Gaia itu ada satu banner yang misalnya dipakai untuk seri pelatihan 3 tahun gitu misalnya. Itu banner itu akan dipakai selama 3 tahun gitu, dibawa kemana-mana, misalnya pelaksananya di satu tempat, kemudian di tempat lain dipelihara sampai cuma ditukar-tukar aja, dipindahin. Nanti misalnya ada tahunnya diganti, ditutup pakai kertas gitu misalnya, seperti itu. Jadi usianya lebih lama beli. Dan itu dari kain gitu, biasanya dibikinnya dari kain. Kalau yang banner ini saya belum tahu benar. Dia memang sulit di recycle ya gitu. Saya juga belum pernah dengar PVC itu kalau di recycle jadi apa dia gitu, kurang lebih. Masalahnya dia juga tipis dan dipakai cuman beberapa hari kan kalau banner seperti itu gitu. Kalau bentuknya pipa PVC ya mungkin masih oke gitu, karena dia bisa
berpuluh-puluh tahun kan dipakainya gitu. Ini ya harusnya memang saya sih ngelihatnya dari awal kayaknya sebaiknya dilarang aja gitu. Gitu atau cari alternatif yang lain gitu. Bukan dilarang, maksudnya cari alternatif yang lain deh gitu. Kurang lebih. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Karima nanti akan bagi kita dalam 3 kelompok ya di breakout room, dan satunya akan tinggal di room yang besar. Kita akan mendiskusikan 3 pertanyaan. Sambil Karima membagi kelompoknya, saya akan share. Aku harus jadi host dulu. Oh, oke. Sebentar. Udah, Kak? Ya. Teman-teman udah lihat slide saya? Udah ya? Oke. Jadi akan ada 3 pertanyaan. Apakah ada daur ulang plastik yang dirasa baik di lingkungan Anda? Dan yang kedua adalah, jika ada, apa saja faktor yang mendukung kesuksesannya? Dan apa saja faktor yang menghambat? Dan yang ketiga adalah, kalau misalkan tidak ada daur ulang, atau tidak ada daur ulang yang dirasa baik di tempat tinggal Bapak-Ibu sekalian, apa alasannya? Kita akan berdiskusi selama 20 menit, dan seperti biasa nanti kita akan kembali lagi ke room besar dan akan presentasi. Masing-masing mendapatkan waktu 1 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita dikirim ke room kita masing-masing. Sof, 1 kelompok berlima ya? Bener nggak? 1. Yang nomor 3, Sophie. Ada yang 6, ada yang berlima, Kak. Ya, silakan Pak D. Yang nomor 3, jika tidak ada, apa alasannya? Alasannya apa itu yang dimaksud? Jika tidak ada daur ulang. Iya, maksudnya. Kalau ada daur ulang, kenapa? Ya mungkin karena memang nggak ada. Ya, itulah. Ya, itulah. Ya nggak apa-apa, nanti menurut teman-teman belum ada tuh kenapa? Kenapa kalau di tempat lain ada, kok di tempat kita belum ada? Menurut teman-teman apa? Oke. Sudah aku bagi ya, Sof. Oke. Ya, Kamil, silakan Kak. Ini room Kakak. Mel, kamu share screen atau gimana? Kayaknya. Halo Kamel. Sof, kalau Amel nggak responsif, kamu aja Sof yang jadi itunya, yang jadi mentor. Halo semuanya. Halo. Jangan-jangan nggak ada orang ya nih? Ada. Halo. Coba dibuka. Oke. Dibuka kameranya dong biar kelihatan. Suaraku kedengeran nggak, Sof? Oh, kedengeran. Baru muncul, Meng. Tadi nggak, Meng. Oh iya. Oh, oke.
Bentar, Iya, bentar. dari tadi nggak muncul. Baru sih, udah sekarang udah muncul. Pak Gede Suartika Diana ada di situ enggak? Pak Udah. Gede? Mbak Asti Ira, coba. Oh, ada ya, ada ya. Ada semua ya udah. Silakan lanjut, Sof. Atau Mel. Silakan Kak Amel. Halo teman-teman. Ini yang mau ngetik aku apa Sofia nih? Aku yang ngetik. Aku mau ngetik ya. Ini teman-teman yang lainnya mana tidak ada suaranya? Halo. Berapa orang di grupnya Kakak Amel yang cantik? Asik. Meng, Oh, iya. ini aku sengaja taruh di big group ya, maksudnya supaya lebih efisien. Jadi jangan kebanyakan bercanda-bercandanya ya. Enggak, aku ini. Aduh, apa namanya? Sofia ngetik ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah ada daur ulang plastik yang dirasa baik di lingkungan Anda? Aku ada berapa orang sih di sini? Kok nggak bisa lihat ya? Yang ayo dimulai dari siapa? Pak Yasa? Saya. Oh. Oke, kalau di daerah sini, setahu saya belum ada ya apa namanya tempat daur ulang plastik. Jadi gimana ya? Gimana itu jawabannya? Kalau ini kalau bank sampah ada? Bank sampah ada di beberapa di Desa Mas kan sudah ada yang di Batananca, tapi bank sampahnya itu disponsori oleh itu loh. Di Lever. Ya Bali itu. Jadi sekarang masih jalan ya bank sampahnya ya? Rame nggak orang datang? masih tetap dia di Batananca namanya. Lain-lain Banjar, ada di Banjar Kawan lagi satu, ada 2. Jadi kalau sekarang yang baru kita garap istilahnya, yang dari Trasilomas sama DLH kerjasama yang sudah jadi itu dipengosekan. Terus nanti di sini di Banjar saya sendiri di Abianseko yang mau membentuk bank sampah segera. Mudah-mudahan cepat jadi gitu. Nah, jadi mungkin itu saja. Arahinnya gini aja, kira-kira menurut Beli Yase ya, apa yang membuat orang-orang mau ngirim sampahnya ke bank sampah? Atau apa yang membuat orang nggak mau ke sana? Oh gitu. Kalau yang masyarakat yang dominan mau membawa sampah mereka ke bank sampah ya tentu saja karena tahu mereka ada nilainya, terus juga bermanfaat untuk rumah mereka masing-masing, karena kalau sudah barang-barang bekas yang tidak terpakai di rumah itu daripada memenuhi rumah kayak rongsokan itu kan bisa dibawa ke bank sampah jadi bisa bernilai. Nah itu yang menarik bagi mereka. Terus yang tidak mau atau yang menghambat itu biasanya orang-orang desa ya, orang-orang di desa itu berpikir bahwa kita menilai barang-barang mereka itu lebih murah daripada yang lain karena mereka faktor ketidaktahuan. Nah, jadi kami di sini di Mas saya sendiri sama Pak Petut DLH terus mengedukasi masyarakat bahwa nilai tukar sampah atau rongsokan yang dibawa ke bank sampah itu lebih tinggi nilainya daripada cuma dibawa ke ya diambil oleh pemulung atau apa. Dan kami juga menekankan untuk program tukar sampah plastik dengan beras itu sama sekali tidak mendidik. Nah, itu yang kami lakukan selama ini beberapa bulan terakhir ini dan lumayan ada respon bagus, respon positif dari masyarakat di sini. Nah, itu saja. Lanjut, ada lagi Pak Yana mungkin mau jelasin kalau di Semarapura gimana? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kami di Semarapura untuk daur ulang plastik itu sebenarnya belum ada ya. Yang ada baru sebatas pengelolaan tempat olah sampah setempat namanya di Semarapura. Yaitu sebagian besar pengolahan kompos untuk yang
plastik, mungkin ada kerjasama dengan Indonesia Power itu untuk pellet itu. Sebatas itu pengelolaannya. Jadi di Semarapura itu ada tempat olah sampah setempat dengan pemilahan sampah organik dan non organik. Yang organiknya kita pakai kompos, non organik itu pellet istilahnya, Indonesia Power PLN. Mungkin sebatas itu baru ininya. Kumpulinnya lewat bank sampah atau gimana, Pak? Yang Enggak, dari pengumpulannya tetap melalui petugas-petugas ini, kebersihan itu mengambil sampah di titik-titik tertentu, dikumpulin di satu tempat, di tempat olah sampah setempat. Enggak ada istilah bank sampah. Oh, enggak ada ya? Iya, pengelolaan sampah begitu. Kalau menurut Bapak, apa yang bikin masyarakat mau ikutan ke sana, ikutan program itu, dan kalau misalnya ada yang enggak mau itu kenapa, Pak? Jadi pengelolaan sampah itu kan kuncinya itu kan di pemilahan ya. Jadi yang membuat masyarakat tertarik itu kan karena pemilahannya itu. Pemilahan sampah sehingga betul-betul yang organik itu diolah jadi kompos, non organik itu untuk diolah menjadi pellet, kerjasama dengan apa namanya pengusaha sampah plastik APSI ya, pengusaha sampah itu aja sementara. Mel masih ada di sini nggak? Mel? Iya, aku masih di sini. Besok atau Mel, lanjut Meng. Iya, untuk selanjutnya aku boleh ikut kasih komen nggak? Ya boleh aja, boleh. Kan Iya. kamu peserta. Oh iya, aku peserta. Iya, aku mau kasih komen juga kalau di daerah aku di Sanur itu belum ada daur ulang plastik. Cuman ibu kosku suka kumpulin bekas-bekas botol-botol sama gelas-gelas terus dijual ke ngepul gitu loh. Jadi setiap berapa hari sekali diambil botol-botolnya. Dan kalau untuk sampah-sampah organik, aku sih bikin kompos kecil-kecilan gitu di depan kamar. Gitu aja. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran ya, jelas. Speakerku kayak agak rusak nih. Dan saya tambahkan dikit kalau di sini selain kita mengajarkan masyarakat untuk lebih bijak memilah sampah mereka dari rumah, sampah plastik terutama ya, rongsokan segala macam itu. Di sini juga kami mengajarkan masyarakat untuk membuat kompos skala rumah tangga, di mana nanti sampah-sampah organik mereka ya harus mestinya sudah selesai di rumah, jadi tidak perlu ke TPA. Nah itu aja yang kami ajarkan dulu sementara ke masyarakat di sini. Nanti untuk hal selanjutnya yaitu seperti ekoenzim itu mungkin akan diajarkan juga, Tapi intinya sekarang pemilahan sampah dari rumah, dari berbasis sumber, dan juga pembuatan kompos skala rumah tangga. Itu saja. Dan responnya bagus. Jadi kita lebih semangat. Ya, itu aja. Untuk selanjutnya, Kak Wi ada komentar? Atau Kak Ira mungkin? Kak Ira dari Kak Ira bisa. Iya. Malam teman-teman semua. Izin ya Kak, nggak hidupin kamera soalnya sinyalnya lagi kurang baik. Untuk daur ulang di daerahku itu kan Denpasar Barat, Kak. Di daerah Padang Samian itu belum ada, setauku belum ada, Kak. Untuk terkait dengan kayak bank sampah gitu,
di daerah dekat sini juga belum ada. Terus kalau palingan kalau peran desa adat itu pun dia cuman kayak ngambil sampah doang setiap hari Selasa. Ya cuman itu aja sih, kayak belum ada pembuatan bank sampah gitu di daerah sini. Terus kalau di keluarga di keluargaku itu mama papaku biasanya pakai botol-botol plastik itu pakai buat ekoenzim sih Kak. Terus kalau misalnya kayak kresek itu yang masih bisa dipakai kita pakai lagi. Terus mamaku juga waktu itu sempat buat kayak kresek itu dijadiin kayak bunga-bunga palsu gitu, jadinya buat pot sendiri dari plastiknya itu. Gitu sih Kak. Terus kalau yang terkait dengan suksesnya bank sampah itu kayaknya orang-orang sekitar itu masih belum aware atau belum ngerti gitu ya Kak. Jadi sama kayak dibilang sama Bliasa tadi, kurangnya edukasi di masyarakat sih Kak. Jadi gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Nah itu udah dibahas. Kak Rima, mohon izin, mungkin agak menyimpang. Boleh ya, silakan. Boleh agak saya di sini misalkan punya tim untuk edukasi, untuk mengedukasi ke masyarakat, boleh? Tim Trash Hero Mas mau bikin tim edukasi gitu? Ya tim kecil lah istilahnya, kita bergerak. Boleh banget lah, kan itu bagian dari chapter, kan tiap chapter. Itu udah maksudnya kita menggandeng siapa, kan DLH kan udah pasti. Artinya nanti mungkin akan kita ajak Komandan Sekawati gabung gitu misalnya, boleh itu? Boleh, asalkan biar nanti tersebar nanti tim edukasi kita, jadi semua bisa mengedukasi, jadi tidak sebatas kita melakukan clean up, karena biasanya ya kalau leader chapter yang lain itu saya perhatikan kalau mereka clean up di pembukanya, openingnya itu mereka ngomongnya sedikit sekali, dan juga di akhir clean up-nya juga cuma bilang terima kasih saja. Jadi itu sangat disayangkan, padahal kalau menurut saya pribadi kalau jadi leader atau apa misalnya koordinator istilahnya, kita harusnya bisa memberi edukasi lebih banyak, berkata-kata lebih banyak lagi. Misalkan sekarang saya sudah melakukan 2 kali putaran di setiap Banjar atau Sekertuno di sini. Ide saya nanti edukasinya mungkin 45 menit dan clean up-nya dikurangi, terus edukasinya yang ditambahkan. Boleh gitu Mbak Rima? Kalau selama ini di Trash Hero Mas sampah clean up-nya dipisah kan atau enggak? Bisa. Yang recycle saya bawa pulang, yang residunya langsung naik ke TPA, ke truk kebersihan desa Masnya, itu aja. Kan sebenarnya dari clean up di mana sampah kita dipisah itu kan juga sudah mendukung recycling. Itu masuk ke jawaban nomor 2 juga. Jadi mungkin bisa ditambahin di situ, Sof. Jadi clean up di chapter yang mingguan itu dilakukan pemisahan sampah langsung gitu ya. Terus dikirim ke bank sampah dan ada edukasi. Jadi itu yang memotori gitu kan. Ya gitu dah maunya. Tapi ada beberapa yang masih melakukan clean up saja tanpa pemilahan, tanpa edukasi. Beda-beda beli, orang-orang kan mungkin ada yang malu, ada yang takut. Ya itu dah masalahnya mungkin. Kalau saya sih main labrak aja, nggak usah. Iya. Kalau kita berbuat yang baik, bukan berbuat yang tidak baik kan. Itu aja pikiran saya. Jadi tampil aja, maju. Hajar bleh. Makanya kemarin ikut clean up di Sekawati, misalkan itu mereka mengajak Karang Taruna, kok masih membawa dus aqua. Aduh, saya jadi malu. Sudah saya tegur itu Pak Imamnya berapa kali, tapi masih saja jadi malas jadi ikut ke sana. Iya, belum mungkin karena kan dia masih baru kan. Masih malu-malu dia. Di sini ada Neng, ada Kak Siti Fatimatul. Lagi ada di sana nggak? Baru masuk ya Kak Siti. Halo Kak Siti.
Oh, ada tuh. Kalau di Bandung gimana, Kak? Masih mute. Mut. Di unmute dulu, Kak. Oh, Teteh di unmute dulu, Selamat Teh. malam semuanya. Bisa mendengar suaranya? Malam, Soalnya di Kak sini Siti. sinyalnya naik turun. Ini kayak suara TikTok ya. Ya lanjut, Kak Siti. Gimana? Iya, Kalau di Bandung bank sampahnya gimana, Kak Siti? Di tempatnya iya Kak Kak. Siti, di RT RW-nya udah ada bank sampah belum? Halo, Kak. Kedengeran nggak suara kita? Oke, koneksi ya. Mungkin dimatiin aja videonya terus dia ngomong. Iya, dimatiin aja videonya, Kak Siti. Atau Kak Willy dulu. Kak Willy masih di sini nggak? By the way, ini sampai jam berapa, Sof? 2 menit lagi ya? Kira-kira di mana ada tempat daur ulang plastik ya, Mbak Rema? Kalau di Bali kan memang tidak boleh, karena mulai dari, jadi antara Pulau Jawa sama Pulau Bali itu tuh kayak dibikin garis gitu ya. Jadi pabrik buat pengolahan recycle itu tuh hanya bisa di bagian barat aja. Jadi industri, pokoknya yang mencemari gitulah, itu hanya bisa di barat. Sedangkan mulai dari Bali sampai ke timur itu nggak boleh ada pabrik yang besar-besar gitu, nggak boleh. Termasuk recycle tuh nggak boleh. Kenapa? Karena limbahnya kan parah lumayan gitu. Jadi makanya dari Bali hanya bisa kirim tuh ke kotanya Pak Piki, ke Sidoarjo atau di Surabaya. Makanya akhirnya jadi mahal. Akhirnya bank sampah hanya bisa membayar kita kecil kan uangnya karena dia habis buat distribusi. Gitu. Ya, itu transport juga. Betul. Nah, mungkin bisa ditambahin tuh Sof yang di Bali ya mungkin ya. Semuanya di Bali ya itu. Semuanya di Bali. Jadi ada biaya cost transportasi yang tinggi. Biaya Ada biaya transportasi yang tinggi sehingga kayak insentif ekonominya tuh rendah gitu untuk sampah. Oke, Sophie. Ada yang lain lagi? Ada Kak Willy? Halo Kak Willy. Halo. Muncul juga. Halo Kak. Gimana kalau di Lembata Kak? Kak, di sini kan tidak ada nih bank sampah atau tempat recycle ya. Jadi memang selama ini kan semua clean up, sekalipun kita melakukan brand audit atau pemilahan, ujung-ujungnya memang dikolek kembali lalu ke TPA. Ada juga yang penimbun, tetapi memang itu dia menghargainya dengan tidak sebanding. Jadi misalnya sekilo botol itu mungkin cuma dengan 1.000, tidak sampai Rp1.000 begitu. Jadi yang mau saya sampaikan itu ya bagaimana begitu kalau misalnya mungkin kita memang harus lebih banyak edukasi ya, selain clean up rutin harus lebih banyak edukasi juga gitu. Itu saja dulu Kak. Kalau di Lembata ada TPA nggak Kak? TPA ada Kak, baru juga yang beroperasi. Oh, gitu. Ada TPA-nya ada Kak. Ya. Sampah tapi dari untuk di seluruh kota lebalnya saja. Hanya di kota aja ya. Jadi ya hanya di kotanya saja. Kira sampah dibakar? Biasanya. Iya, rata-rata kalau misalnya kami clean up-nya
sekalian refreshing ke pantai di kecamatan yang lain, rata-rata hasil sampahnya mereka itu dibakar. Jadi kalau sekarang mungkin kami lebih banyak mau clean up tetapi mungkin lebih banyak edukasi, Kak. Kalau ini Kak, tadi kan katanya ada yang ngumpulin botol ya. Nah, itu dibawanya kemana? Ke Maumere kah? Atau kemana? Sepertinya dibawa ke Pulau Jawa, Kak. Karena yang penimbun ini kayak mas-mas Jawa gitu. Jadi, tetapi mereka hanya menerima botol plastik, kaca, sama kardus. Itu pun dihargai dengan tidak seberapa. Sofia tambahin pengepulnya ngirimnya ke Jawa. Mungkin itu yang bikin harganya murah ya. Iya, karena Ameng? mungkin ongkos ininya mahal. Udah waktunya, Kak. Lanjut, Meng. Sorry, gue jadi take over. Soalnya seru ngobrolnya. Nggak apa-apa lah ya, kan kita sama-sama. Dipanggil aja yang lain, Kak. Udah selesai. Oke, udah semua? Udah kembali. Udah, Kak. Kak Mel yang mau presentasi, aku yang share screen-nya atau gimana, Kak? Boleh. Oke. Oke, jadi kita akan presentasi setiap kelompok dan setiap kelompok mendapatkan waktu kurang lebih 2 menit. Silakan. Gue geser dulu. Ini tadi dari kelompok 1 untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi ada 3 pertanyaan. Jadi menurut Pak Yase, di tempatnya Pak Yase tuh belum ada tempat untuk daur ulang plastik. Jadi adanya tuh bank sampah. Nah, masyarakat di sana tuh tahu kalau misalnya barang rongsok itu dibawa ke bank sampah tuh nganggapnya tuh nilainya jadi nilainya tuh masih kurang. Nah, dari Trashero sendiri melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memisahkan sampah gitu, memisahkan sampah antara yang recycle dan non recycle, terus juga memisahkan sampah organik dan anorganik itu. Terus kalau dari Pak Gede sama, kita juga belum ada daur ulang sampah juga, tapi di tempatnya Pak Gede Suwartika tuh ada tempat untuk pengolahan sampah seperti kompos, terus juga pemisahan sampah organik anorganik. Jadi sampah-sampahnya tuh jadiin pelet untuk makanan ikan. Terus dan petugas kebersihan juga mengumpulkan sampah di tempat-tempat yang banyak. Nah, kalau dari aku, kalau di kosanku juga nggak ada tempat daur ulang plastik juga, tapi ibu kosku tuh ngumpulin sampah-sampah botol, terus juga sampah botol plastik sama kayak gelas-gelas aqua gitu. Ini dijual ke pengepul gitu. Kalau untuk sampah organiknya aku di kos bikin kompos kecil. Nah, untuk dari Kak Ira, daur ulangnya sama. Kita di Bali belum ada tempat daur ulang sampah dan bank sampahnya juga nggak ada, tapi pengumpulan tuh dari pihak desa. Jadi keluarganya Kak Ira tuh menggunakan botol plastik untuk membuat ekoenzim. Dan menurut Kak Ira di sana juga masih kurang edukasi ke masyarakat. Sedangkan dari Kak Willy sendiri di sana di Lembata itu nggak ada tempat sampah
dan juga tempat recycling. Jadi di sana ada pengepul, tapi harga untuk botol-botol plastik, kardus dan kaca itu murah banget karena itu harus dikirim ke Jawa. Jadi mahal di ongkos kirimnya atau ongkos angkutnya. Gitu. Ada lagi? Udah kan ya? Ada lagi nggak, Sof? Kakak yang dari Bandung itu? Ini Meng, yang apa namanya? Apa yang mendukung kesuksesan dari recycling ini? Oh iya, kalau menurut aku sih kesuksesannya, dari recycling itu mendukung masyarakat untuk memisahkan sampah. Jadi barang-barang yang bisa di recycle tuh bisa dikirim ke bank sampah dan juga bisa dapat uang gitu. Jadi itu sih menurut aku yang mendukung kesuksesannya. Jadi sebagai penyemangat untuk faktor penghambatnya, kadang kalau dari aku sih kayak jauh dari tempat tinggal gitu dan masih agak susah untuk mencari di mana nih ada bank sampah yang deket-deket gitu. Udah? Oke, jadi aku tambahin lagi kenapa nggak ada tempat recycling itu mungkin juga karena emang jauh dari tempatnya. Jadi misalkan kita harus butuh biaya transportasi yang sangat tinggi gitu. Jadi kita harus ngirim ke Jawa, udah gitu. Di tempat kita juga belum ada, jadi emang kita butuh biaya yang tinggi. Itu yang membuat recycling itu ya tidak ada di tempat kita, terutama juga seperti di Pulau Timur, seperti itu. Dan kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Dipersilakan kelompoknya Kak Dina. Oke, nanti Blitot yang akan presentasi, aku share screen-nya. Mana tadi tuh screen? Oke. Beli monggo. Kita presentasinya 2 menit ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Di mana debat tadi sedikit panjang sekali, jujur aja kita kurang waktu karena debatnya keren gitu ya. Oke, kita ada 4, itu ada saya sendiri, ada Fatima, ada Dina, dan ada Nita. Ya, jadi dari saya sendiri, apakah ada daur ulang plastik yang dirasakan di lingkungan saya? Iya ada, namanya Eco Village. Di mana Eco Village itu adalah bagaimana mengelola sampah plastik sekali pakai, utamanya sampah plastik, untuk dijadikan menjadi eco break. Kenapa harus mencari eco break? Kenapa harus eco break? Karena eco break adalah solusi untuk saat ini yang bisa kita pakai untuk mendiamkan atau mengekip sampah itu daripada kita buang pindahkan ke TPA atau ke TPS. Itu tidak solusi. Yang solusinya tuh adalah bagaimana kita membuat eco break, tetapi kita harus tahu apa sih sebenarnya eco break itu. Ya, eco break tidak boleh ditaruh di luar dan sebagainya. Nah, terus ada yang dari Fatima gitu, ada dari Dina itu ada kayak re-break gitu. Jadi bagaimana pengolahan sampah itu menjadi dicacah-cacah terus menjadi blok dan menjadi paving, menjadi menjadi kayak untuk tembok itu bata kayak gitu. Terus dari Dina itu sebenarnya tidak ada, masih itu adanya cuma ada bank sampah. Begitu juga Anita gitu ya. Itu mungkin poinnya yang ada. Nah, di sini apa yang mendukung kesuksesannya itu mungkin dari saya, bagaimana kami di Bali dengan adanya Pergub tahun 2019 di mana setiap desa Pekraman dikasih kesempatan untuk mengelola sampahnya secara sumber, yaitu bagaimana 3R itu reuse, reduce, dan recycle itu, sehingga itu menjadi mendukung kesuksesan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya sedikit imbalan karena ada misalnya kita melakukan pemilahan, terus kita ada namanya pengambilan sampah, terus ada di rumah kita itu misalnya pemilahan, terus kita diamkan, terus kita berikan, itu ada uangnya, itu yang mendukung kesuksesan. Begitu juga yang lainnya itu adalah, yang ketiga itu adalah bagaimana di desa itu menjadi bersih ketika kita ada pengolahan sampah itu, sampah terutama sampah plastik itu gitu loh. Terus yang menjadi kendala atau menghambat daripada
program itu adalah satu, adanya ongkos kirim. Karena apa? Kita harus mengirim plastik-plastik itu sehingga ada uang yang harus kita berikan untuk kos untuk pengiriman itu. Terus yang kedua, kita iming-iming dengan itu kita disuruh masyarakat itu pemilah sedikit enggan gitu loh. Mungkin dipilah kita harus periksa lagi, kita harus edukasi lagi gitu. Jadi itu yang terus yang terakhir adalah harus dibersihkan sehingga mereka itu sedikit ngeyel gitu loh. Dibersihin, ini belum kurang bersih. Nah, disitulah yang sedikitnya istilahnya menghambat kesuksesan, menghambat daripada program tadi gitu. Mungkin itu dari kelompok 2. Thank you. Terima kasih. Ya, silakan langsung kelompok 3. Oke, saya coba. Kelompok 3 siapa nih? Aku bukan sih. Krisna. Oh, Berdi kok. Kak Berdi. Keren aku. Silakan. Oke, aku share screen ya. Dari kelompok 3, pertanyaan pertama, apakah ada daur ulang plastik yang dirasa baik di lingkungan Anda? Untuk dari Pak Made, di TH Batu Bulan belum ada tempat daur ulang, tapi ada bank sampah. Hanya yang bank sampahnya untuk menerima dan mencacah plastik, tapi belum maksimal karena masih kurangnya edukasi. Terus di TH Nagekeo Bu Marta belum ada karena lokasinya yang cukup jauh. Jadi dengan kan plastik harus dikirim lagi ke Jawa dan transportasinya sangat susah sih. Jadi otomatis harganya juga kurang baik. Terus ada Kak Sri di TH Canggu, mereka sempat ada bank sampah, tapi belum ada tempat daur ulang ya. Hanya jalan 3 bulanan. Itu entah karena kurang edukasi dan kurang informasi. Yang ada tempat daur ulangnya itu di TH Bandung, Bu Tini. Dan faktor yang mendukung kesuksesan daur ulang di lokasi di Bandung sana, pertama karena di sana daerah Jawa itu pusatnya perusahaan daur ulang banyak sekali, terus banyak pemulung yang aktif dan banyak juga bank sampah yang aktif dari yang bank sampah induk sampai yang di cabang. Terus faktor yang menghambat daur ulang di Jawa, pertama pemilahan sampah yang kurang baik. Jadi kadang-kadang sampah kotor otomatis tidak maksimal sampah yang bisa dipakai untuk didaur ulang. Terus harga sampah harga plastik yang fluktuatif. Jadi selama pandemi ini harganya turun dan banyak sekali bank sampah yang mati. Dan otomatis ya sampah pun pasti menggunung sih karena tidak ada yang bank sampah yang hidup. Terus, nah ini juga salah satu masalah yang lumayan membingungkan nih, jenis plastik yang terlalu banyak saat ini. Jadi plastik itu saking terlalu banyaknya, jadi akhirnya masyarakat juga bingung, terus bank sampah pun sendiri pun jadi bingung untuk memisah-misahkannya. Jadi lebih banyak yang akhirnya terbuang gitu loh. Terus edukasi yang juga masih simpang siur dan penegakan aturan dari pemerintah yang kurang. Nah, kita juga sempat berdiskusi, kita menyimpulkan salah satu faktor yang menghambat atau tentang bank sampah di daerah-daerah, yaitu ada beberapa bank sampah yang memberikan greenwashing sama solusi palsu. Jadi ceritanya gini, mereka mengajak kita untuk daur ulang, tapi sekaligus mereka memprioritaskan untuk memakai sekali pakai gitu loh. Jadi mungkin mereka kerjasama dengan Unilever atau dengan tempat-tempat lain, mereka dapat dana sponsor atau apa, yang penting kelihatan aktif, tapi mengajak masyarakat untuk tetap pakai sekali pakai, bahkan edukasi ke masyarakat yang simpang siur. Jadi kalau seandainya kita Trust Hero bilangnya mengurangi prioritas, mereka mengedukasi ke masyarakat untuk ya nggak apa-apa pakai sekali pakai. Dan tahu sendiri kan masyarakat kita Indonesia gini lebih senang untuk ya menerima yang lebih mudah daripada yang lebih sulit. Kurang lebih itu sih hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan lihat kelompok 4 ke Krisna.
Saya masih nunggu share screen. ya, aku stop dulu. It's Oke, silakan Kak. Oke, untuk dari kelompok 4, teman-teman jawabannya beragam. Yang pertama ada yang menjawab mereka kurang tahu informasi soal usaha daur ulang ataupun bank sampah yang di lingkungan sekitar. Dan di teman yang lain pun juga menjawab ada yang kurang tahu dan bahkan nggak ada bank sampah di sekitar tempat tinggalnya. Tapi beberapa warga termasuk teman-teman Fresh Hero sendiri itu memulai usaha daur ulang dan mengolah sampah sendiri. Misalnya ada yang warganya mereka menggunakan botol plastik sebagai pot untuk tanaman sebagai alternatif daripada membeli pot baru. Ada juga yang membuat kompos atau ekoenzyme dari sampah organiknya sendiri. Ada juga yang pengepul kertas, yang mengumpulkan kertas, tapi belum jelas pengolahannya dibawa kemana. Nah, dari beberapa jawaban tadi, kita bisa ambil beberapa usaha yang kita bisa katakan cukup sukses. Yang pertama, tadi ketika warga mau memulai untuk mengirim sampahnya ke bank sampah atau memilah sampah sendiri. Nah, itu juga tidak lepas dari usaha teman-teman untuk mengkampanyekan saat clean up tentang bahaya sampah dan kenapa kita harus memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Lalu juga ada usaha teman-teman untuk mengolah sampahnya sendiri dan sampah keluarganya. Jadi mulai mengajak orang-orang terdekat nih, karena kan mungkin cukup sulit ya untuk mengajak warga sekitar. Tapi kalau ketika bisa kita mengedukasi dari keluarga terdekat, itu bisa dikatakan cukup sukses. Meskipun masih ada bolong-bolongnya dikit ya, tapi itu adalah sebuah proses dan semoga bisa berhasil. Nah, bagi teman-teman yang belum ada usaha daur ulang, mungkin itu karena memang belum ada inisiatornya, mungkin belum ada inspirasi untuk mencoba memulai. Nah, mungkin PR-nya bisa ada dicari penggeraknya ya, siapa nih kira-kira atau bagaimana cara warga bisa mengolah sampahnya. Itu kalau dari kelompok. Ya, terima kasih Kak Krisna. Silakan langsung berkomentar Kang Piki. Silakan Kang. Ya, sebetulnya aku masih bisa share screen nggak ya? Pengen liatin satu slide nih. Ya. Oke, bisa. Nah, tadi sambil teman-teman cerita, saya sambil bikin gambaran ya, karena bisa lebih enak kalau bisa cerita pakai gambar. Jadi yang teman-teman banyak ceritakan tadi itu yang saya tangkap ya, itu banyaknya inisiatif-inisiatif komunitas maupun inisiatif-inisiatif pribadi. Sebetulnya yang saya pahami, pertanyaannya lebih ke apakah misalnya ya di masyarakat kita itu ada nggak sistem daur ulang yang berjalan dengan baik gitu. Dan sebagian besar dari jawaban yang tadi saya tangkap sih sebenarnya ada juga yang udah jalan ya, tapi sebagian besar antara belum tahu atau masih cerita di level apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Nggak salah, karena memang supaya ya terjadi sebuah proses daur ulang yang menyeluruh ya, nggak cuma di kita aja tapi seluruh desa misalnya katakanlah gitu ya, dan misalnya seluruh kota gitu atau seluruh kabupaten itu ada banyak prasyaratnya gitu loh, prasyaratnya. Jadi kita harus paham dulu sebetulnya sistemnya tuh di sekeliling aktivitas pemilahan itu tuh apa aja dan gimana dia bisa mendukung gitu ya aktivitas recycle-nya. Recycle-nya itu cuma ada di ujung sebetulnya, tapi ada
faktor-faktor lain yang menjadi prasyarat untuk supaya si recycle-nya bisa terjadi. Misalnya nih yang saya catat ya, sampah-sampah itu kan harus dipilah kan, gitu, dipilah dulu kemudian dikumpulkan, entah gitu masuk ke bank sampah atau ke pengepul gitu ya. Ini aja udah ada 3 faktor gitu. Pemilahan sampahnya jalan nggak di rumah-rumah gitu. Kalau nggak ada pemilahan sampah, minimal yang paling minimal aja antara pemilahan sampah organik dengan sampah lainnya, nanti yang terjadi kayak beberapa cerita tadi, sampah yang daur ulangnya kotor tapi nggak mau dibersihin sama orangnya gitu kan, kayak gitu. Jadi kotornya sama apa sih? Kotornya pasti sama sampah organik deh gitu. Coba dicek lagi. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau dapat recycling yang benar-benar bagus, pemilahan sampahnya harus jalan dulu di kawasan itu gitu. Kedua, kalau misalnya udah terpilah, harus dikumpulkan juga dengan cara terpilah kan, supaya nggak kecampur lagi gitu. Maksudnya yang udah dipilah sama masyarakat kecampur lagi gitu kan. Nah itu kita perlu cek siapa yang bisa melakukan itu gitu kan. Ada nggak petugas sampahnya di tempat kita, mau nggak dia melakukan pengumpulan terpilah gitu ya. Bagaimana faktor apa yang mempengaruhi dia supaya dia mau melakukan pengumpulan terpilah. Nah seperti itu. Apakah dia nurut sama RW, misalnya dibayarin sama RW atau sama petugas desa, atau dia semacam perusahaan swasta yang melayani pengumpulan sampah di tempat kita gitu misalnya. Bagaimana supaya kita bisa mempengaruhi dia untuk bisa melakukan pengumpulan terpilah. Kemudian ada nggak poin pengumpulannya? Ada bank sampah nggak di situ? Ada pengepul nggak gitu ya? Kalau nggak, ya dari pilah nggak akan kekumpul juga gitu, percuma akhirnya gitu. Itu satu, 3 hal nih. Kalau bank sampah sih sekarang kayaknya udah banyak ya di mana-mana gitu. Kedua, itu baru sampai pengepul. Jadi nanti dari pengepul ke fasilitas pengolahan bagaimana? Misalnya infrastruktur transportasi yang mempengaruhi yang dipengaruhi oleh jarak. Harga belinya juga jadi mungkin akan lebih murah. Yang didapat sama masyarakat mungkin akan lebih kecil ya, karena harus tutupin ongkos misalnya seperti itu. Nah, gimana caranya supaya mendorong ini supaya lebih baik gitu misalnya? Apakah ada subsidi misalnya dari pemerintah setempat itu misalnya, atau dari CSR? Aku nggak tahu, bisa jadi ya misalnya seperti itu. Saya tahu di daerah salah satu di Kepulauan Raja Ampat itu ada satu LSM juga yang teman kita yang ngirimin botol PET dan lainnya dari bank sampah di Sorong dikirim ke Surabaya. Bayangin, tadi beberapa kali yang disebutin bahwa pusat daur ulang adanya di Surabaya, dan itu benar gitu ya. Kebanyakan ada di Jawa Timur sebenarnya kebanyakan. Yang paling besar tuh ada di Jawa Timur. Jadi dikirim dari Sorong ke Jawa Timur, seminggu waktunya gitu untuk ngirimin. Belum kalau misalnya ada badai, belum kalau ada segala macam gitu. Itu pengaruh ke harga beli. Siapa yang bisa nanggung subsidi dari bank sampah yang ngirimin ke Sorong itu gitu, hal seperti itu. Ya ini gabung sama yang fasilitas pengolahan yang ada di yang saat ini nggak tersebar dengan rata ya, adanya cuma di Jawa doang. Fenomena lain yang menarik yang tadi saya dapat juga adalah plastik itu bisa masuk ke pulau-pulau kecil, ke daerah-daerah timur Indonesia, tapi dia nggak bisa keluar karena satu ya, kalau kayak gitu jadinya nggak bisa keluar kan. Satu, harga belinya kecil. Kadang-kadang juga nggak ada bank sampah di tempat itu, nggak ada pengumpulan juga, akhirnya larinya ke lingkungan. Gitu. Jadi ini mungkin menjadi sesuatu yang cukup penting juga untuk kita catat ya, bahwa mungkin untuk daerah-daerah pulau-pulau kecil dan daerah timur Indonesia itu harus sudah saatnya termasuk perusahaan juga dan pemerintah juga mulai membatasi ya pengiriman produk dalam kemasan sekali pakai. Gitu. Itu sih dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Kang Vicky. Karima, ada komentar tambahan dari Friend Expert? Nico, Kadri and Enzo, do you have comment for this? Yeah, Enzo. Yes, thanks. Good morning to the princess in the meantime. I see the princess popping up in your background. You may translate when I raise my palm, okay?
So we have seen there is a very diversified situation, let alone in a country like Indonesia, where you have got thousands different islands, from the largest ones to the smallest ones. Lucky you, because I love the sea, we all love the sea, but this may create problems with infrastructure every so often. Ya, kita tinggal di sebuah negara yang merupakan kepulauan, yang jumlahnya ribuan, yang mana itu adalah sebuah anugerah karena Enzo pribadi suka dengan laut, tapi di sisi lain itu bisa jadi sebuah tantangan ketika kita membahas soal sampah. And certainly we do believe that in each and every situation there is always the possibility by people to behave whenever they are given the possibility to behave. So if there is an organizational context in which they are provided with a collection system, a separate collection system that makes them able to separate materials, they will behave. This happens everywhere in the world. Pada dasarnya manusia atau komunitas di seluruh dunia itu akan mau berubah apabila disediakan sistem yang memfasilitasinya. Jadi misalkan kalau untuk urusan sampah, kalau ada organisasi atau pemerintah setempatnya menciptakan sistem sehingga yang membuat orang-orang itu mau memisah, pasti secara alami mereka akan menurutinya. But we do know that sometimes the good behavior by the local communities is not enough because of the lack of infrastructure. So that being the case, whenever we have got such situations, we have to grade our efforts up in order to try and influence national policy. Ya, jadi kalaupun misalnya di suatu tempat itu semua masyarakatnya atau semua penduduknya itu nurut dengan aturan terkait pemisahan sampah, tapi kalau nggak ada fasilitas sampahnya, pengelolaan sampahnya, yaitu akhirnya akan jadi satu masalah lagi. Makanya setelah kita berusaha atau sudah mulai berhasil mengedukasi orang, hal lain yang perlu kita lakukan adalah mulai mempengaruhi pemerintah, mungkin dari yang terkecil sampai ke yang di level nasional. And this is where the importance of such networks as Trash Hero, Gaia, Zero Waste Europe, Let's Do It kicks in, because we have got the potential impact in order to try and engage with the governments to convince them to adopt an agenda for sustainable material management. Dan inilah sebenarnya alasan utama dari di workshop ini ya. Jadi di workshop ini kita memberikan pandangan juga jaringan antara Trash Hero, sesama Trash Hero, terus juga dengan Zero Waste Europe, dengan YPBB, dengan Gaia, dengan Let's Do It, sehingga ke depannya kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar, yang misalkan kita mau menggapai pemerintah. Kalau kita menggunakan network yang kita punya sekarang, itu akan lebih membantu. And in particular, I draw your attention to two types of actions which may be needed. One is a pushing action and one is a pulling action. Jadi ada dua aksi yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu aksi mendorong dan yang kedua adalah aksi menarik. The pushing action means try to divert valuable materials away from landfills. And in order to have it done, we needed to make landfills more expensive. Salah satu cara untuk mendukung aksi yang mendorong itu adalah memastikan atau mengupayakan sebisa mungkin supaya sampah-sampah tidak berakhir di TPA. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat TPA menjadi mahal sehingga orang enggan membuang sampah ke sana. So we need consistent legislation and consistent regulatory framework asking for controlled landfills with an obligation on pretreatment, which first of all, minimizes the impacts of landfills, and in second instance, makes landfilling more expensive. Ya, jadi kita perlu secara konsisten menjaga supaya regulasi atau aturan-aturan terkait landfill ini, terkait TPA ini terus aktif ya. Jadi ya itu tadi dengan menjaga supaya sampah-sampah nggak ke sana, supaya dampak kepada lingkungan dan kepada masyarakatnya rendah, yaitu melalui tadi harganya tuh dimahalin gitu. The second type of action is creating the potential request for recycled materials. And in this respect, such strategies as
establishing a mandatory minimum recycled content for different materials to be produced, or green public procurement from the local authorities, from the governments, may be important in order to maximize the potential market for recycled materials. Sedangkan untuk aksi yang kedua, yaitu aksi menarik, kita bisa melakukannya seperti yang dijelaskan oleh Enzo di slide di video yang dibagikan Sabtu kemarin, yaitu dengan menciptakan pasar di mana barang-barang hasil recycle itu dibeli oleh masyarakat. Jadi misalkan pemerintah mewajibkan usaha-usaha besar, misalnya usaha mobil atau yang sebagainya, yang menggunakan banyak bahan untuk menggunakan bahan hasil daur ulang. Misalkan ada kewajiban minimal 30% daur ulang, sehingga di komunitas tersebut orang juga terpacu untuk melakukan daur ulang karena kita tahu ini akan dibeli. There's one last and very important point regarding the role of recycling. You know, we have been discussing the problems, the inherent weaknesses of recycling. Dan kita tuh sebenarnya yang hidup saat ini ya, kita hidup dengan masalah-masalah yang diwariskan sebenarnya dari generasi sebelumnya terkait sampah dan terkait daur ulang. But you have seen also through the presentation you had to go through during last week, the presentation which was prepared by myself, that the weaknesses of recycling mostly, if not only, pertain to plastics. Tapi seperti yang sudah dijelaskan di slide yang saya buat minggu lalu, permasalahan daur ulang ini tidak terbatas di plastik saja, karena ada bahan-bahan lain juga yang ikut didaur ulang. So you may sure start local recycling programs with recycling organics, which is the easiest to be done, and there is no need to create a market because you have got the market yourself for use of the compost in your own community. Ya, tadi kan sebelumnya saya jelaskan bahwa kita perlu menciptakan pasar dari produk hasil daur ulang. Nah, untuk bahan organik kita sebenarnya tidak perlu menciptakan pasar karena kita bisa menjadi konsumen dari produk daur ulang itu sendiri, yaitu komposnya. Kita bisa pakai di kebun kita. And also consider that most of the times also paper is a good compostable material to be composted with organics. One is carbon rich and another one is nitrogen rich. So it's food scraps with paper, unless it is paper with lots of inks, glues and something like that. But most of the times paper may be co-composted with organics. Dan juga tadi kan kita bahas yang organik. Sebenarnya untuk kertas kita juga sudah bisa tanggulangi sendiri, yaitu dengan memasukkannya ke dalam kompos. Jadi kertas yang ada di dalam kompos itu sebenarnya memperkaya komposnya itu sendiri, karena di kertas yang dicampur dengan sampah makanan itu akan memiliki komposisi nitrogen dan karbon yang seimbang. Oke, Miko and Kadri, you have comment? Yeah, this also mindful of time, but I think at least the context of the 13,000 islands and waste management in complex areas we'll discuss in the next session. Thanks. Oke, jadi Miko cuman mau sedikit promosi aja buat topik minggu depan, yang mana Miko akan menjadi pembicaranya. Jadi memang kondisi di Indonesia dengan belasan ribu pulau ini adalah suatu kondisi yang unik, yang sangat-sangat menantang dalam urusan sampah. Tapi kita akan membahas lebih jauh di minggu depan. Oke. Sofia, udah? Ya, terima kasih semuanya. Dan saya akan mengingatkan sedikit untuk terima kasih teman-teman karena ini kita udah mau sampai akhir, dan untuk minggu berikutnya kita akan mendapatkan materi dan PR seperti biasa, dan PR ini akan lebih susah lagi tapi harus dilakukan supaya kita bisa tahu solusinya untuk di tempat kita masing-masing. Jadi PR-nya adalah memahami masalah di tempat tinggal kita. Itu ada beberapa langkah. Yang pertama kita melakukan riset dulu, kemudian kita menimbang masalahnya. Udah gitu kita menghubungkan beberapa aspek yang saling berkaitan seperti yang tadi sudah dijelaskan Kang Piki.
dan tugas opsionalnya, dan penting juga kita pikirkan tentang solusi yang ada di tempat tinggal kita. Dan untuk materinya saya akan kirim di hari Sabtu seperti biasa, dan kita kumpul PR-nya lebih lama ya, kita kumpulnya Minggu tanggal 20, jadi kita punya sekitar 8 hari untuk mengerjakan PR itu, dan kemudian kita ketemu lagi di sesi yang keempat itu tanggal 25, Jumat, tanggal 25 Juni di jam yang sama. Begitu teman-teman semua, terima kasih. Kita masih berapa orang ya? Kita foto lagi sekali, bisa nggak kalau misalkan masih banyak orang? Bisa. Mau bikin foto before Oke. after? Mau lihat mukanya berubah Iya. atau enggak? Oke, semuanya buka kamera dong. Yeah, so Soalnya sekarang udah penuh, udah datang. Kadri, Miko, and Enzo and Sima, please open again your camera because some people were not in the photo previously. Wait. Oke. Sudah semua? Siap? Mau pakai gaya-gaya nggak? Gaya-gaya zero waste? Nggak usah? Nggak usah juga nggak apa-apa. It's okay lah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Back to you, Sofia. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Makasih ya teman-teman. Sudah Sampai sabar. ketemu. Dadah. Dadah. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah. Makasih ya, makasih semua. Terima kasih Bu Dian. Bye-bye.